Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulu Zakiah. Saya dari Prodi Gizi, kelas Gizi 6D, Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Di sini saya akan membuat video dengan tujuan untuk melakukan pemeran prototip produk sesuai business canvas yang sudah saya rancang dari awal perkuliahan, yaitu Yufat Herbal Drink. Jadi, Yufat Herbal Drink itu merupakan minuman jamu tradisional serbuk instan. Karena kebiasaan masyarakat Indonesia itu mengkonsumsi jamu tradisional ada sejak lama, maka jamu tradisional itu biasanya dikonsumsi sebagai minuman kesehatan. Untuk jamu serbuk instan biasanya dikemas dalam kemasan berupa kantong kertas ataupun box karton. Selanjutnya itu ada customer profile. Customer profile itu merupakan langkah memetakan atau mengetahui profil pelanggan dengan lebih baik. Dalam customer profile, kita itu ibarat mengetahui pelanggan kita, sehingga tugas kita sebagai marketing itu dalam membuat keputusan mengenai jamu tradisional serbuk instan berjalan dengan lebih baik. Jadi di dalam customer profile itu dilihat dalam 3 sudut pandang yang terdiri dari customer jobs, customer pains, dan yang terakhir itu ada customer joy. Nah, yang pertama itu ada customer jobs. Di sini saya untuk menarik pelanggan, untuk customer jobs-nya itu ada konsumen itu butuh jamu yang terbuat dari bahan alami tanpa adanya campuran pengawet. Yang kedua ada konsumen butuh khasiat pada Yufat Herbal Drink seperti mengurangi nyeri haid, mengurangi rasa mual, menangkal bakteri jahat, penawar racun, membantu menyembuhkan MAH, serta meredakan alergi, dan yang terakhir itu ada melawan infeksi. Dan yang ketiga ini ada konsumen butuh keamanan produk saat melakukan pembelian Yufat Herbal Drink. Selanjutnya ada konsumen perlu mempertimbangkan batas waktu penggunaan. Konsumen juga diharapkan mengetahui komposisi jamu tersebut. Konsumen perlu mempertimbangkan informasi pemakaian jamu. Dan yang terakhir itu ada konsumen butuh jamu tradisional yang praktis dan cepat. Dan yang kedua itu ada customer pains. Untuk customer painsnya itu ada rasa terlalu pahit, harga mahal, kemasan yang tidak dipentingkan, harganya cenderung mahal, expirednya itu terlalu cepat, pengirimannya lama, pelayanan yang tidak ramah, dan yang terakhir itu tidak higienis. Dan yang ketiga itu ada customer change. Emergency-nya itu rasa pahit yang pas, harga cenderung murah, mudah dikonsumsi, kemasan menarik, pengirimannya cepat, pelayanannya ramah, packing rapi, dan barangnya itu datang ke konsumen tidak rusak. Selanjutnya, ada keunggulan produk Yufat Herbal Drink. Mengapa pelanggan itu harus membeli produk saya? Karena produk saya itu mempunyai rasa pahit yang pas, tidak terlalu pahit, tidak terlalu manis. Dan yang kedua itu menggunakan dari bahan-bahan alami yang berkualitas tanpa pengawet. Kemudian produk-produknya yang praktis, tentunya higienis juga, dan mempunyai banyak khasiat yang tinggi seperti dapat mengurangi nyeri haid, mengurangi rasa mual, menangkal bakteri jahat, penawar racun, membantu menyembuhkan MAH, meredakan alergi, dan yang terakhir itu dapat melawan infeksi. Kemudian di sini ada brand saya, yaitu dengan nama Yufat Herbal Drink. Di sini ada logo dengan sketsa wajah ibu-ibu. Jadi beliau itu yang membuat resep jamu dari dulu, yang resepnya itu sudah turun-temurun. Kemudian di sini ada Yu. Yu itu bahasa Tegal yang artinya itu mbak, dan untuk fatnya itu diambil dari nama beliau. Terus di sini ada kuali atau mangkok yang menandakan bahwa produk itu merupakan produk homemade atau alat tradisional. Dan yang terakhir itu ada daun. Di sini daun yang menandakan bahwa jamu tersebut diambil dari tanaman herbal. Nah, yang selanjutnya itu ada prototip produk. Jadi prototip produk itu merupakan bukti fisik dari konsep perancangan produk. Di sini untuk bagian depannya ada logo Yufat, kemudian ada nama brandnya, Yufat Herbal Drink. Terus di sini tuh ada gambar serbuknya yang diambil dari bahan utama yaitu kunyit. Kemudian di sini ada nama produk, nama jenis produk. Kemudian di sini ada manfaat kunyit. Nah, di sini manfaat kunyitnya itu sebagai mengurangi nyeri haid, mengurangi rasa mual, menangkal bakteri jahat,
penawar racun, membantu menyembuhkan MAH, meredakan alergi, serta melawan infeksi. Dan kemudian paling bawah ini ada berat bersihnya sekitar 200 gram. Kemudian bagian belakang, untuk bagian belakang ini ada logo juga, kemudian di sini ada komposisi. Nah, untuk komposisinya itu 100% dari kunyit alami, cengkeh, kayu manis, serai wulung, serta gula. Kemudian di sini ada petunjuk penyajiannya. Untuk petunjuk penyajiannya itu bisa diminum dingin, bisa diminum hangat juga. Untuk minum dingin itu tuangkan serbuk ke dalam gelas sesuai selera, tambahkan air secukupnya, aduk hingga merata, tambahkan es batu juga bisa. Kemudian untuk minum hangat, tuangkan serbuk ke dalam gelas sesuai selera, tambahkan air hangat secukupnya, aduk hingga merata. Dan untuk di sini ada petunjuk penyimpanan, yaitu dengan simpan dalam tempat sejuk dan kering. Nah, di sini jamunya itu tidak disarankan untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Di sini ada expirednya juga, ada kode produksi juga. Terus di sini bisa dipesan lewat IG, WA, serta Facebook begitu. Untuk mencapai pelanggan berdasarkan rencana saya melihat setiap channel itu berdasarkan 2 kriteria, yaitu dari skalabilitas dan penargetan. Dari kedua kriteria tersebut dapat memberikan kerangka yang cukup kuat untuk memulai dan menghindari buang-buang waktu di channel yang tidak sesuai dengan bisnis saya. Karena hampir semua orang sekarang itu menggunakan internet, maka saya menggunakan online marketing channel, yaitu dari Facebook, dari IG, serta WA. Untuk suatu channel semakin besar dan fleksibel, semakin bagus juga channel tersebut, karena dari situ saya bisa menggunakan seiring dan berkembangnya perusahaan dan penjualan di marketing saya. Kemudian ada penargetan. Nah, di sini saya itu harus mampu menargetkan produk atau layanan yang saya tawarkan. Di sini saya itu menargetkan pada masyarakat menengah ke bawah seperti pada pedagang pasar. Selanjutnya ada customer relationship, yaitu customer relationship itu saya dapat mempertahankan kualitas produk, melakukan inovasi yang baru, serta mengadakan promo buy to get one. Dan yang terakhir, di sini saya bermitra dengan 4 orang dan bekerja sama dengan petani di desa saya untuk membeli bahan herbalnya. Untuk aktivitas bisnisnya saya lakukan dengan memproduksi barang, menyediakan layanan, mempromosikan produk, serta menjual produk dan layanan untuk menghasilkan keuntungan. Di dalam bisnis saya juga itu membutuhkan sumber daya untuk menyediakan produk atau layanan. Nah, sumber daya saya itu didapat cara saya membeli bahan baku seperti bahan herbal, kemudian ada partner juga tentunya, dan yang terakhir saya itu membeli mesin begitu. Berikut video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.